Set of bogeys 13550 Angel 60. Di akhir pidato panjangnya pada Selasa 21 Februari 2023, Presiden Vladimir Putin mengumumkan akan menangguhkan partisipasi Rusia dalam New START, langkah yang bisa membawa dunia kembali ke perlombaan senjata nuklir. New START menjadi perjanjian terakhir yang membatasi persenjataan nuklir Amerika Serikat dan Rusia. Secara praktis, pengumuman Putin berarti Rusia tidak akan mematuhi persyaratan perjanjian, terutama untuk mengizinkan pengawas Amerika memverifikasi ukuran persenjataan nuklirnya. Tetapi faktanya, Departemen Luar Negeri Amerika melaporkan kepada Kongres pada Januari 2023 lalu, Rusia sudah tidak patuh dengan menolak akses inspeksi ke fasilitas nuklir. Moskow juga gagal mengadakan pertemuan bilateral yang diamanatkan oleh perjanjian. Sementara verifikasi berbasis inspeksi telah ditangguhkan selama tahun-tahun COVID. Musim gugur lalu, Rusia juga menunda konferensi terjadwal di Kairo tanpa batas waktu. Artinya, pengumuman Putin hanyalah penegasan dari segala gejala yang telah ada sebelumnya. Tetapi bagaimanapun, pengumuman Putin dapat menandai pukulan fatal bagi New START. Perjanjian ini dirancang setelah pertemuan antara Presiden Barack Obama dan Dmitry Medvedev pada 2009. New START mulai berlaku pada Februari 2011, kemudian diperpanjang dari 2021 hingga 2026, tidak lama setelah Joe Biden menjabat. Ankita Panda, pakar pengendalian senjata nuklir, melalui Twitter menulis, penangguhan adalah fungsi dari strategi Putin yang lebih luas untuk berurusan dengan Barat, terutama di tengah perang yang sedang berlangsung. Menurutnya, tampaknya sangat tidak mungkin New START akan mencapai Februari 2026. Rusia mengaku tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk terus melangkah dan membebankan masalah pada Amerika Serikat karena mendukung Ukraina. Secara luas, New START membatasi Amerika dan Rusia untuk secara aktif mengerahkan 1.550 hulu ledak nuklir strategis. Hulu ledak yang ditempatkan pada platform dengan jangkauan lebih dari 3.417 mil atau sekitar 5.500 km. Selain itu, secara khusus membatasi jumlah rudal balistik antar benua atau ICBM yang dikerahkan dan pembom jarak jauh hingga 700 atau 800 termasuk yang tidak dikerahkan secara aktif. Untuk memenuhi kewajiban perjanjian pada 2010-an, Pentagon menghapus kemampuan nuklir pada pembom B-1. Mereka juga mempensiun setidaknya 30 silo ICBM dan mengurangi jumlah tabung peluncuran rudal fungsional di kapal selam rudal balistik kelas Ohio dari 24 menjadi 20. New START menjadi perjanjian pengendalian senjata nuklir terakhir yang dihentikan pada abad ke-21. Perjanjian lain yang tidak dilanjutkan termasuk perjanjian anti rudal balistik dan perjanjian nuklir jarak menengah atau INF. Dalam kasus INF, Amerika di era Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut. Washington menuduh Rusia melanggar perjanjian dengan mengembangkan rudal jelajah berbasis darat jarak menengah. Penangguhan Putin datang ketika perang di Ukraina diyakini telah merusak kapasitas dan kredibilitas pencegahan militer konvensional Rusia. Ini berarti pencegahan nuklir Rusia sekarang memainkan peran yang lebih besar dalam membatasi tindakan Amerika dan NATO. Moskow mungkin melihat penangguhan New START akan memicu ketakutan di NATO. Tujuan akhirnya adalah menghambat bantuan militer ke Ukraina. Selain itu juga bisa untuk menciptakan potensi tawar-menawar. New START tidak pernah mengatur penyebaran senjata nuklir non-strategis atau lebih sering dikenal sebagai nuklir taktis, yaitu senjata dengan jangkauan kurang dari 3.417 mil, senjata yang paling beresiko digunakan Rusia dalam perangnya di Ukraina. Rusia diyakini memiliki sekitar 2.000 senjata ini. Mereka termasuk senjata khusus anti kapal selam, anti kapal dan pertahanan udara, serta rudal Iskander berbasis darat. Sementara Amerika mempertahankan 230 bom gravitasi nuklir B-61 yang dapat dijatuhkan oleh pesawat tempur jarak pendek. Bom ini digunakan bersama dengan sekutu NATO.
Apa yang mungkin terjadi selanjutnya adalah bahwa penarikan Rusia dapat menimbulkan tekanan domestik pada Washington untuk juga meninggalkan perjanjian sebagai pembalasan. Ini yang bisa semakin membuka pintu perlombaan senjata nuklir yang sejak Perang Dingin berakhir coba dikendalikan. Namun pengembangan nuklir adalah hal yang sangat mahal. Secara realistis, setiap ekspansi akan secara signifikan dibatasi oleh kekuatan ekonomi dan sumber daya. Di pihak Rusia, ini akan menjadikan mereka harus berbagi beban dengan anggaran perang konvensional yang juga butuh biaya besar. Belum lagi sanksi larangan impor perangkat elektronik canggih juga memberikan masalah tersendiri. Rusia sebelum perang memang telah mengembangkan sistem pengiriman nuklir baru eksotis termasuk torpedo drone nuklir antar benua, ICBM RS-28 Sarmat, rudal jelajah bertenaga nuklir dan rudal hipersonik. Tetapi senjata-senjata itu masih dalam pengembangan dan pengujian, masih butuh biaya besar lagi terutama untuk produksi skala penuh. Di pihak Amerika, perlombaan nuklir yang bangkit kembali memungkinkan akan mendorong mereka mempercepat atau memperluas pengadaan pembom siluman B-21 Raider. Selain itu juga percepatan pembangunan kapal selam kelas Columbia, rudal jelajah AGM-181 dan ICBM Sentinel. Secara teoritis, Amerika mungkin juga berusaha untuk memperkenalkan kembali kemampuan nuklir ke berbagai rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dan kapal selam, serta rudal hipersonik baru. Namun investasi semacam itu hampir pasti dapat mengorbankan kemampuan militer konvensional. Secara umum, perlombaan senjata nuklir yang datang kembali dapat meningkatkan potensi kehancuran perang nuklir. Selain itu, akan mengakibatkan triliunan dolar dialihkan oleh banyak negara dari memerangi perubahan iklim, mempersiapkan pandemi, pencegahan kelaparan, tanggap bencana, dan kebutuhan mendesak lainnya. Semua akan difokuskan untuk pengembangan senjata termasuk nuklir. Ini sebuah tragedi bagi semua orang di planet bumi, sesuatu yang banyak orang tidak menyadari. Demikian sahabat Jejak Tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.